Jadi di sini kita bakalan nge-layout peta. Nah, contohnya tuh peta potensi kerusakan lahan. Di sini layer aku udah aktifin SPL, jalan, kontur, sama sungai yang udah aku klik. Terus udah aku atur juga simbologinya. Di SPL-nya juga udah aku atur color remnya. Jadi yang pertama pasti ngatur ukuran kertas, page and print setup. Nah, di sini kita pakai kertasnya yang A3. Terus kayak orientation-nya ada portrait sama landscape. Kita bisa pilih yang portrait, terus bisa di OK. Habis itu kita bisa klik ini, layout view. Nah, tadi aku udah nyicil beberapa biar cepat editingnya. Jadi yang pertama yang harus diatur nih, ini judul peta. Judul peta tuh bisa kita pilih itu dari sini, insert, terus kayak title. Nah, ini contoh yang awal banget. Ini bisa kita edit pakai klik kanan, terus pilih properties, terus bisa kita ketik peta potensi kerusakan lahan Dusun Jolosutro. Nah, Dusun Jolosutro ini tuh berada di Desa Srimulyo, Kecamatan Piungan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Terus kita pilih center. Terus di sini kita bisa atur font sama size-nya itu di sini simbol. Bentar ya, codingnya lama. Terus tunggu aja dulu. Nah, di sini kita bisa pilih mau pakai font apa, terus ukurannya berapa, mau di blok apa enggak. Kalau misalnya udah dipilih, bisa kita klik OK. Kayak gitu, terus coba ya OK. Nah, ini kan panjang banget. Ini bisa kita kayak pisah-pisah gitu. Terus coba ya. Nah, kayak gini. Udah samakan. Ini aku delete aja yang ini karena udah ada ini. Terus yang kedua tuh yang harus kita atur tuh skalanya. Nah, skala di sini tuh ada dua, ada skala bar sama ada skala teks. Ya, skala teks. Nah, ini kan angkanya jelek banget, nggak bulat kan. Ini coba kita buletin sini. Kita pakai skala besar ya. Ini 1:10.000. Nah, kan. Nah, ini buat munculin skala teks ini tuh bisa kita klik insert, terus kayak scale text. Bisa kita pilih yang ini, terus kita atur properties-nya. Di sini tuh kita pilih cm, sininya km. Nah, ini bisa diatur gini. Tapi kita bisa pilih yang absolute ini aja sih. Kayak klik OK, terus OK. Nah, ini udah muncul skala teksnya. Nah, kan. Terus habis itu kita juga bisa masukin skala bar atau skala batang. Nah, ini scale bar. Ini juga ada macam-macam bentuknya. Kita pilih yang ini alternating scale bar, terus diatur juga properties. Ini kita pilih yang parameters. Ini after bar, kayak posisi labelnya ini, posisi satuannya. Ini bisa kita ubah juga kayak di km. Terus kita klik OK. Nah, ini kan dia 0,8 ya. Itu bisa kita tarik biar sama kayak jadi angka 1. Nah, jadi kayak 1 cm itu mewakili ini kayak gitu. Terus selain itu kita bisa milih arah mata angin, juga ada macam-macam. Kayak kita pilih yang ini aja. Oke. Kayak gitu. Kan udah aku munculin, jadi yang ini aku delete aja ya. Delete.
bisa kita atur juga letaknya. Biasanya di sini sih. Ini juga. Ini kegedean, kita ubah size-nya. Agak lama ya kalau editing kayak gini tuh. Ini size-nya bisa kita pilih, kita kecilin deh. Nah, ini kita bawahin. Nah, di sini tuh kita juga bisa ngatur kayak batasannya, letaknya dia. Di sini tuh kayak ada guideline sih nih, clear guide. Ini kita munculin, tinggal diklik aja kayak gini. Terus kayak kita geser. Nah, kan jadi kayak dia mentok gitu di sini. Terus habis itu kita atur grid-nya. Cara ngatur grid tuh kayak buat munculin ini koordinatnya X sama Y kayak gitu. Caranya tuh di view, terus data frame properties. Nah, ini di sini kan, ini aku remove ya. Kan jadi hilang dia. Kita munculin lagi di data frame properties, terus kayak new grid. Kita pilih yang ini. Terus next. Nah, ini interval. Ini tuh nggak usah diubah. Jadi fungsinya kayak buat batas ini. Kayak dari sini ke sini tuh ada 500 meter. Semakin besar intervalnya, dia akan semakin lebar. Begitu pula sebaliknya. Kayak kita pilih ini aja. Terus yang di sini tetap grid and labels. Terus koordinat sistemnya sama. Kan kita pakai UTM ya. Transverse Mercator, Universal Transverse Mercator, terus ya dan info-info lainnya kayak ada latitude, central meridian dan lain sebagainya. Itu terus kita pilih next aja. Terus ini juga next. Nah, ini kita munculin bordernya kayak garis-garisnya tadi. Terus finish. Kita oke. Nah, ini udah muncul kan dia. Terus di sini tuh ada kayak angka 000 bayangan gitu, jumlahnya 6. Sorry. Update Windows. Nah, buat ngilangin angka 0-nya ini, kita buka lagi gridnya di data frame properties, terus ini di propertiesnya kita klik. Terus kita pilih additional properties. Oh ya, ini kan ada kayak font sama size. Ini buat ngatur font sama size-nya yang di sini. Nah, ini muncul. Ini tuh font sama size yang di angka 0000 nih. Jadi kayak mau kita ilangin, misalnya pakai klik numbers. Nah, ini kan 6, kita 0 sini. Terus kayak oke. Udah kan, udah muncul. Terus coba kita zoom out ya. Terus habis itu ini bisa kita grup aja biar dia waktu geser tuh nggak ngegeser semuanya. Kayak yang ini kita keluarin dulu. Nah, kita blok yang gridnya aja. Ini kita grup. Tuh, terus biar nggak ngegeser semuanya sih. Kan dia bisa ngegeser bareng gitu. Ando. Terus ini dibalikin ke posisinya tadi.
cats. Nah udah, terus kalau misalnya di peta tuh kita pasti butuh legenda. Nah cara munculin legenda itu gimana caranya? Ini kita klik insert, terus ini pilih legend. Nah di sini kita aktifin yang mau kita layout, ada sungai kontur dan lain sebagainya, tinggal kita klik next. Area not responding. Dan pokoknya klik next aja sampai nanti finish. Nah ini udah muncul, kita hapus saja salah satu, kita delete, terus kan ini kurang rapi ya, kita rapiin dulu, kita blok, terus di convert to graphic. Nah ini kita ungroup, jadi satu-satu kayak gini. Ini bisa kita delete, terus ini bisa taruh sini, kita edit legenda. Ini juga bisa diatur font sama size-nya, itu aja biar cepet. Terus ini tuh kayak kelas potensinya itu ada yang tidak rusak dan lain sebagainya. Terus ini juga ada keterangan dari jalan yang ada di Jolo Sutro. Ini aku delete aja. Nah ini kita grup yang ini. Sorry. Ya, grup. Terus ini sama ini kita delete juga aja. Tapi sini bisa sih kalau mau dimunculin. Tapi aku delete aja yang ini. Terus ini kan juga kurang rapi, ini bisa kita ungroup lagi. Terus kita rename deh. Garis kontur. Ini. Udah, kita grup lagi. Ini juga kita grup. Biar enak ngegesernya. Terus ini juga kita taruh bawah. Ini bisa kita grup lagi. Ini ketinggalan satu. Nah ini bisa kita atur posisinya karena ini tempatnya kecil banget, bisa kita atur. Ya pokoknya bisa kalian atur lah ya, ini aku cuma nyontoin aja ini biar enak kita geser sini. Nah ini terus ini kan ada kotak-kotakannya ya, cara munculin kotaknya tuh bisa pakai insert, terus kita pilih ini neat line, ini bisa kita atur ketebalannya, tadi pakai yang 1 poin terus ya oke. Nah ini segede ini bisa kita kecilin jadi segini pokoknya gitu. Ya undo ya, karena udah ada. Terus habis itu nih new data frame. New data frame ini cara munculinnya pakai ini insert, terus kita klik data frame. Nah kebetulan yang satu tak delete aja. Ini tuh kayak buat insert peta, jadi kita harus masukin admin DI kayak keseluruhan dari peta DI itu sendiri. DI
Oke. Nah ini admin DIY SHP kita add. Nah udah muncul di table of contentnya juga udah muncul nih new data frame. Terus kalau mau ngedit get active sini, nah aku mau ngedit ini dulu, ini itu caranya bisa kita simbologi biar wilayah Jolo Sutro tuh kelihatan gitu yang mana. Nah di sini kan ada kayak atribut tabelnya, udah ada banyak, udah diatur. Nah kan kayak ada kabupaten, kecamatan, desa dan lain sebagainya. Kita atur di simbologinya. Ini di desa aja, kayak add all values. Ini kita offin. Nah Jolo Sutro tadi kan ada di desa Sri Mulyo. Kita cari ya Sri Mulyo. Mana nih Sri Mulyo? Sri Mulyo. Nah ini. Jadi kita blok ini. Terus kita group values. Yang bawahnya juga kita group values. Nih. Nah kan. Coba ini kita ubah warnanya jadi apa ya? Kuning deh. No colors. Oke. Jadi no colors. Oke. Nah. Oh, jelek kalau di outline-nya nggak diinin. Ya. Kita pilih ini aja hitam. Juga hitam. Nah, udah kan muncul. Nah, ini tuh perwujudan dari desa Sri Mulyo. Terus kayak mana Jolo Sutronya, kita bisa tambahin SHP. Duh, sorry ya, banyak banget. Kita tambahin ini deh. Kita tambahin ini batas wilayah. Coba tempatnya siapa ya yang ada ya? Ini batas wilayah poligon. Nah ini wilayah Jolo Sutro, tapi kita hollow aja. Nah ini itu wilayah Jolo Sutro yang kecil ini. Terus udah kita aktifin di sini. Terus balik lagi ke layout. Ini di insert ini juga kita atur skalanya, tapi pakai skala kecil. Kita rubah 600.000. Nah kayak gini. Kalau enggak 100.000. Sorry. Malah aku besarin skalanya berapa? Kayak 900.000. Aku kecilin lagi skalanya. Nah ini udah kan. Terus kita atur juga gridnya. Grid tuh di view data frame, terus ke new grid, ini tengah, next, checklist dua-duanya, finish, terus edit properties. Additional properties.
Ini 0. Oke. Nah, ini juga kita grup biar enak ngeditnya. Ini kita kecilin aja sesuai sama space-nya. Oke, ke bawah. Terus yang pinggir oke. Nah, di sini kita juga harus nambahin keterangannya. Nambahin keterangan tuh bisa pakai ini title. Properties. Ini peta daerah istimewa Yogyakarta. Yang format. Nah, ini kita kecilin aja fontnya jadi 7 deh. Ada ini. Oh iya, properties. Skala 1:900.000. Nah, udah. Terus insert. Terus kita atur cara masukin gambar. Nah, buat masukin gambar logo ini tuh insert, terus pilih picture, terus kita pilih logo UPN. Pakainya sih yang PNG, soalnya kalau JPEG dia ntar backgroundnya ada temen-temennya gitu. Terus buat masukin nama atau keterangan lainnya tuh bisa pakai insert, terus teks. Terus tinggal dimasukin aja siapa yang bikin, terus keterangan kampus, prodi, dan lain sebagainya, terus kayak sumber petanya, jadi kayak SAS Planet. Kan kemarin kita citra satelitnya pakai SAS, kayak gitu. Terus apa lagi ya? Ini objek. Emak corresponding. Oh iya, terus habis itu view.
salah pencet, maaf saya. Not responding. Udah sih ini. Ya kok masih minus ya. View data frame koordinat. Udah plus. Terus file export map. Nah ini bisa kita ubah jadi JPEG. Oke, kita restart aja deh. Peta potensi kerusakan lahan. Coba kita lihat ya. Desktop. Potensi. Sorry guys, harusnya PDF. Tapi JPEG juga bisa sih, tapi kayaknya PDF. Ntar masih load. Udah. Nah ini hasilnya kayak gini. Udah sih. Gitu doang. Udah ya, makasih guys.